dari tujuan tersebut, maka tujuan akhir segalanya, yaitu tujuan bagaimana Allah menciptakan manusia dan jin di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. Maka tidak mungkin manusia ini akan tahu bagaimana tata cara beribadah, bagaimana tata cara beribadah yang baik dan benar sepanjang Allah tidak menurunkan Rasulnya yang memberikan contoh. Bagi setiap kaum memberikan panutan yang di dalam hidup beliau itu sudah lengkap terkait prototip siapapun itu juga, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau yang hari ini yang pernah mengajarkan kepada kita tentang konsep beribadah, tentang konsep beribadah kepada Allah, tentang konsep menyampaikan bagaimana akhir tujuan hidup kita seperti yang sebenarnya. Namun yang menjadi masalah, seringkali kita ini mempersempit makna ibadah kepada Allah. Kita selama ini menganggap bahwa yang berbentuk ibadah itu hanya hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal rutinitas spiritual kita saja. Kita menganggap bahwa konsep beribadah hanya sebatas sholat, hanya sebatas ngaji, sebatas puasa. Tapi kita lupa memperhatikan bahwa Rasul memberikan figur di dalam mendakwahkan umatnya. Beliau juga mencontohkan konsep kehidupan sehari-hari yang bukan hanya dari sisi budaya, sosial, dan politik. Itu yang beliau contohkan. Maka ketika kita salah memahami, akhirnya apa yang terjadi apa? Ketika kita memahami bahwa konsep beribadah hanya dari sisi jihad, dan kemudian kita mempersempit makna jihad, bahwa jihad itu adalah kenapa kewajiban kita berjihad. Jihad dengan jihad mati di jalan Allah, yang pasti mendapat balasan tidak ada lain kecuali surga. Kita hanya terdoktrin ke situ, meyakini bahwa salah satu cara yang terbaik masuk surga itu adalah jihad, mati di jalan Allah. Sehingga pada akhirnya itu dikemas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka bukan tidak mungkin hari ini beberapa kali terjadi, berapa banyak kasus-kasus bom bunuh diri yang mengatasnamakan jihad. Mengapa itu dilakukan oleh mereka? Karena doktrin tersebut. Mereka menganggap ini adalah satu cara yang sudah dipastikan masuk surga. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa di dalam kesempatan lain Rasul pernah mengatakan bahwa posisi seorang pedagang yang baik, pedagang yang jujur, itu berada di dalam surga bersama Rasulullah. Rasulullah sudah memberikan jaminan bahwa antara aku dengan antara aku dengan orang-orang yang selalu menyayangi anak yatim, nanti di surga posisinya seperti jari telunjuk berdekatan dengan jari telunjuk. Maka inilah ketika kita tidak mampu, ketika kita hanya terkungkung dalam konsep ibadah-ibadah yang secara spiritual saja, tapi kita tidak pernah memahami bahwa Rasul juga pernah menjadi seorang figur pedagang. Maka tidak heran ketika kita saling menjadi seorang pedagang, lengkap ada di dalam diri Rasulullah bahwa beliau itu adalah seorang pedagang. Ketika ada seorang pejabat, seorang politikus, bahwa prototip Rasulullah itu ada di dalam diri Rasulullah, bahwa beliau juga seorang pedagang, bahwa beliau juga seorang politikus. Maka hari ini tergantung sejauh mana kita memahami konsep beribadah kita. Beribadah bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Beribadah bukan hanya semata-mata memperbaiki hubungan kita kepada Allah, tapi juga melalui aspek sosial, bagaimana kita mampu menjalin hubungan antar sesama. Kecil ketika berbicara antar sesama makhluknya Allah, konsep beribadah kepada sesama. Apalah artinya ketika kita hanya mampu beribadah kepada Allah, kita sebaik mungkin beribadah kepada Allah. Kita sholatnya rajin, puasa rajin, ngajinya rajin, tapi aspek sosialnya tidak. Bahkan justru kadang-kadang ibadah yang kita lakukan ini bisa menimbulkan masalah sosial. Satu contoh, kenapa? Apakah mungkin ibadah itu bisa menimbulkan masalah sosial? Satu contoh, ini yang kadang-kadang tidak terpikir oleh kita. Ketika kita mengaji,
tadarus di tengah malam. Ini mohon maaf, tadarus tengah malam, tadarus itu hal yang baik bukan? Baik. Tadarus itu konsepnya baik, membaca ayat-ayat suci. Tapi berhubung contoh ketika di rumah kita, di rumah ini, yang bahasanya jangankan teriak, kita ngomong aja sebut tetangga sebelah teman. Tetangga sebelah itu teman. Terus kemudian kita ngaji dengan suara yang lantang di jam 2 malam. Itu kira-kira bagaimana? Hubungan kepada Allah kita perbaiki, tapi hubungan kepada sesama kita tidak jaga itu. Jam 2 malam. Jadi waktunya mungkin sekitar apakah kita tidak berpikir bagaimana hari itu mungkin di saat itu saudara-saudara kita tengah lelah tertidur karena di siang harinya mereka harus menjalankan aktivitas bekerja untuk kewajibannya semalam. Kemudian dengan suara ngaji kita yang lantang dan keras, apakah itu tidak mengganggu? Nah, ini yang artinya kita beribadah menjaga hubungan kita kepada Allah yang baik, tapi sesamanya baik. Dan banyak lagi segala banyak lain contoh. Oleh karena itu, maka hari ini melalui pengajian yang ada di sekitar kita, mari sama-sama kita paham ketika Allah memerintahkan beribadah dan Allah menurunkan makhluknya, menurunkan utusan, maka disitulah kita mencontoh Rasulullah yang bukan hanya dari segi simbol saja. Rasulullah ini berjenggot panjang maka kita harus begini, dan itu hanya menjadi patokan bahwa di situ saja. Tapi bukan hanya sebatas simbol, tapi justru dalam kehidupan Rasulullah dalam keseharian. Banyak kisah yang menceritakan betapa Rasulullah itu adalah sosok yang penyabar. Meskipun hari itu Rasulullah dalam keadaan terjepit. Banyak dalam satu kisah itu sering kali dikisahkan. Ada satu kisah yang masyhur bagaimana ketika Rasulullah itu perang pada saat perang di saat perang 70 orang sahabat-sahabatnya sudah mati terbunuh. Dan di saat itu Rasulullah itu dalam kisah itu diceritakan bibirnya ini luka, entah terkena batu, entah terkena apa digoreng. Di dalam keadaan terjepit seperti itu, yang jelas-jelas nyawa beliau itu terancam. Tapi hari itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Hari itu yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau itu sibuk ngelapin darah yang netes dari bibirnya, darah yang netes dari bibirnya. Bukan kalau saat logikanya, kalau seandainya kita berpikir dalam keadaan terjepit itu apakah Rasulullah tidak bisa memohon berdoa kepada Allah diturunkan bala bantuan tentara dari langit pada saat itu? Kira-kira mungkin nggak? Sangat memungkinkan. Tapi di situ Rasul memberikan satu contoh bahwa di tengah terancamnya beliau, justru beliau itu malah berusaha untuk menghalangi darahnya agar jangan sampai tertetes di muka bumi. Kenapa? Andai kata hari itu menetes darah Rasulullah itu menetes di muka bumi ini, maka hari itu dipastikan ada makan. Tapi karena Rasulullah menyadari bahwa konsep beliau diutus itu sebagai rahmat, maka itu tidak beliau lakukan. Dan ini aspek contoh-contoh kehidupan yang hari ini kurang kita pelajari. Kita hanya mempelajari bagaimana kesungguhan kita di dalam beribadah terhadap Allah, kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Tapi nilai-nilai sosial, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membangun nilai-nilai sosial. Ini yang kita lupakan. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi yang akan nantinya ke depannya akan banyak diselenggarakan, akan banyak dihadiri. Dari situ kita banyak belajar bagaimana Rasulullah itu bersikap, bagaimana Rasulullah itu berperilaku, sehingga pada akhirnya menjadi contoh yang sempurna buat kita dalam memenuhi apa tujuan terakhir seorang manusia yang diciptakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan dalam memahami apa yang Allah perintahkan melalui